Sekarang ada orang-orang bodoh tapi so tahu, ada gak? Ada gak? Ada. Oh, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video, yaitu video dari Bapak Rizik Syihab, di mana Bapak Rizik Syihab ini sudah mulai stres ya teman-teman ya. Yaitu karena tesnya Kiai Imad itu belum bisa terbantahkan. Nah, maka dari itu Bapak Rizik Syihab ini mencari dukungan jamaahnya. Dan ujung-ujung adalah memprovokasi umat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita lihat ya ceramah-ceramahnya oknum-oknum, yaitu Habib-Habib Ba'lawi ya, yang katanya mereka ini mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika berceramah mereka ini sangat jauh sekali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu yang mengklaim dirinya ini adalah cucu Nabi. Namun semua itu hanyalah ya kebohongan, teman-teman. Jadi rata-rata orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata adalah bohong. Nah, maka dari itu ya tesisnya Kiai Imad itu sampai sekarang belum bisa terbantahkan, yaitu oleh Ba'lawi. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan, yaitu kondisi Bapak Rizik Syihab sudah mulai ya kebingungan, terbebani, dan sudah mulai stres ketika menghadapi Kiai Imad Al-Bantani. Nah, sekarang ini Bapak Rizik Syihab lagi menghibur diri bersama jamaahnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. sekarang ada orang-orang bodoh tapi so tahu, ada gak? Ada gak? Ada. Oh, contohnya Iman Al-Kabur Al-Kaburi. contohnya ada artis dangdut tapi berubah jadi namanya saya tanya, artis dangdut tahu-tahu jadi mufti membatalkan nasab, ini namanya udah goblok so tahu. Tahu teka gak? Kuras kepala. Yang satu tuh yang tadi namanya disebut tuh, saudara, dia mau kritik nasab Ba'lawi, nasabnya sendiri nggak jelas. Bukan saya nuduh, bukan. Saya bingung nih orang nasabnya bagaimana. Ntar dibilang Imad bin Utsman, ntar dibilang Imad bin Sarman, Imad bin Sarmana. Terakhir begitu melihat ijazahnya, saudara. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya video dari kondisi Bapak Rizik Syihab sekarang ini ya. Kalau saya lihat ya, yaitu isinya seperti stres gitu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, kayak terbebani dengan tesisnya Kiai Imad karena tidak bisa membantahnya. Ya akhirnya ujung-ujungnya adalah memprovokasi umat ya teman-teman ya. Sedih ya. Jadi gara-gara banyak oknum Habib yang kalau ceramah ini ngalor ngidul, lalu kemudian tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akhirnya ya kaum muslimin ini curiga ya, apakah benar mereka ini adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muncullah ini ya Kiai Imad ini meneliti nasab-nasab mereka, dan ternyata memang nasab mereka ini terputus. Ikas ilmu nasab itu kaidah-kaidahnya, konsep-konsepnya dipahami sebagaimana para ahli nasab memahami, yaitu sebuah kitab nasab ala takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab yang hari ini ada tidak boleh berbeda dengan kitab 100 tahun yang lalu. Kitab 100 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab 200 tahun yang lalu. Kitab 200 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab yang ada di 300 tahun yang lalu. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Itu akan bisa ditelusuri secara empiris dan secara logika, itu masuk di dalam logika. Bagaimana kita untuk memverifikasi orang yang ada di masa lalu sesuai dengan apa yang dicatat di dalam sebuah kitab yang ada di hari ini, yaitu dengan cara menggunakan teori korespondensi, bahwa sebuah pernyataan, teori koherensi, sebuah pernyataan akan dianggap benar apabila dia sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bagaimana kita untuk memverifikasi itu? Yaitu dengan melihat kitab yang sebelumnya. Hari ini dikatakan di dalam kitabnya Mahdi Rojai bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid. Ahmad bin Isa. Kan demikian tuh. Kitab Mahdi Ar-Rojai namanya Al-Muqibun. Kita verifikasi di kitab-kitab sebelumnya.
Coba di kitab abad ke-13. Oh, ternyata benar. Hmm. Ada nih di dalam kitab abad 13 sekarang oleh Ba'lawi dalam kitab Syamsul Dhahirah bahwa Ubaid benar anaknya Amr bin Isa. Oke. Hmm. Coba abad sebelumnya. Oh, benar juga nih abad 12. Ada kitab Al-Masrahur Rawi misalnya. Kemudian ada di kitab abad 11. Terus di abad ke-10. Benar, masih benar. Di abad 9 nggak ada. Nggak ada. Di abad 9 kitab-kitab nasab sudah nulis Ahmad bin Isa tidak punya anak Ubaid. Di abad 8 tidak. Di abad ke-7 tidak. Di abad ke-6 tidak. Anaknya dikatakan cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Di abad ke-4 tidak. Nah, ini berarti ada masalah dari abad ke-9. Abad ke-9. Di mana apa yang ada di hari ini kitab Al-Muqibun dan kitab-kitab lainnya yang dikatakan oleh Ustadz Hanif Alatas 180 kitab mengisbat Ba'lawi. Betul. Tetapi dia akan mentok di kitab yang ada di abad 9 yang ditulis oleh Ba'lawi sendiri. Oh. Coba lihat dalam teori ilmu nasab. Gus Lutfi. Di dalam teori ilmu nasab dikatakan bahwa banyaknya kitab, lihat dalam kitab Muqaddimah fi Ilmi Ansab, banyaknya kitab yang ditulis apabila dia itu mempunyai masdar, referensi satu saja, maka semuanya dianggap satu. Jadi 180 kitab, semuanya akan mentok Al-Burqatul Musiqah di abad 9, itu semuanya dianggap satu. Dan ini masuk akal dan masuk logika, masuk dalam kategori kebenaran ilmiah yang mempunyai syarat utama, yaitu adalah logis, dan dia harus empiris. Empiris bisa dilihat dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, demikian. Ya, maka saya katakan lagi agar tidak menjadi bola liar bahwa dikatakan sekarang ini wah pesantren tidak standar kebenaran internasional di dalam mencari kebenaran. Tidak. Pesantren sama saja. Pesantren bicara ilmu filsafat. Pesantren juga ada kitab Tahaffutul Falasifah karangan Imam Al-Ghazali, dikaji juga tahafut, kemudian teori ilmu kalam. Dari dalam cara-cara santri-santri menemukan kebenaran itu sudah standar internasional. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dan tanggapan dari Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait masalah yaitu nasab Ba'lawi ini. Yang ternyata nasabnya adalah terputus ya teman-teman ya. Namun ini dari klan Ba'lawi ini yang mengaku Habib-Habib ini masih mereka ngeyel bahwasanya mereka ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Kiai Imad ini sudah membantahnya dan secara ilmiah, secara kitab-kitab semuanya itu memang terbantahkan ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita akan membaca komentar ya netizen ya. Di sini ada Ramdanak Mah Yusuf Maulana. Kita sudah nggak bisa lagi seperti dulu yang iya-iya aja ketika ada yang ngaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya benar ya. Jadi dulu kita kan selalu manut-manut gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita harus lebih kritis gitu. Nah di sini ada Sinau Urip. Mari kita para muhibbin berpikir cerdas, jangan amarah yang kita keluarkan. Semua demi kebenaran dan jangan sampai ada kebencian. Mari kita berpikir cerdas. Ya kita mengajak para muhibbinnya Habib-Habib ini untuk berpikir cerdas ya. Jadi jangan memakai amarah gitu ya. Orang cerdas dan mau belajar ilmu dengan berpikir ilmiah. Lalu kemudian ini ada Idrus Dani, sepertinya Buya Yahya adalah bagian dari Habib Ba'lawi. Ada video terlihat Buya Yahya berjoget-joget dengan para Habib. Pertanyaannya, pantaskah seorang Buya yang semestinya selalu menjaga keilmuannya dengan baik dan memberikan contoh yang baik, ini malah mengkritik keras kepada siapapun yang membatalkan nasab Habib Ba'lawi yang memang terputus bukan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Buya Yahya ini walaupun mendukung para Habib Ba'lawi ya teman-teman ya. Tentunya Buya Yahya ini memang keliru ya. Semestinya harus berpikir kritis ya. Karena Buya Yahya ini kan orang yang berilmu. Dan di situ Buya Yahya ini belajarnya ada di Yaman, Tarim kalau nggak salah ya teman-teman. Nah kita lanjut baca komentar ya. Para pejuang memang orang-orang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ini semoga Kiai Imad selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kiai Imad emang oke, cerdas, ilmiah, yang mencerdaskan dan semoga Allah selalu menjaganya. Amin. Ini memang Kiai pinter, bukan kaleng-kaleng. Imaduddin Usman, modern lagi.
Alhamdulillah nampak Kiai Imad dalam tiap penjelasannya tertuntun dengan penuh hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, selalu diksi dan redaksi mudah dipahami, runut dan relevan terus ya. Marilah dukung Kiai Imad sebab beliau berada di jalan yang benar dan yang lurus, bukan ada kepentingan pribadi. Semoga UAS juga Buya Yahya menggunakan logika kewarasan secara objektif dan bisa mendukung tesis ilmiah Kiai Imad dan menyadari dari dulu Ba'lawi antek Belanda yaitu Yahudi Askenasi, ayolah demi kemuliaan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi banyak ya para netizen ini yang mendukung tesisnya Kiai Imad, karena memang ya nasab Rasulullah SAW ini adalah nasab yang baik ya. Lalu kenapa orang-orang yang menisbahkan kepada nasab Rasulullah SAW ini malah seperti itu? Kalau berceramah sering teriak-teriak, sering marah-marah, sering memprovokasi umat, sering ya menghina pemerintah dan lain-lain. Lalu kemudian ada yang mengatakan satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai alim ulama. Ini dari mana? Ini tidak benar ya teman-teman ya. Nah seperti itulah ya yang bikin kegaduhan di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi ya yaitu Bahar bin Smith ya ketika berceramah itu sangat jauh sekali ya. Kalau saya dengar itu ya itu Al-Quran dan hadis itu hampir setiap ceramahnya itu tidak pernah disampaikan. Hanya cerita-cerita khurafat, dongeng-dongeng dari dahulu mereka, wali-wali dari darurat mereka dan lain-lain. Jadi tidak ada ilmu sekali yang bisa kita dapat kalau kita duduk di majelisnya yaitu Bahar bin Smith. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.